pelat loh Mas ini. Ya. Karena nyincang pelat kita tak bisa berpindah. Itu ya. Itu tadi saya lihat udah motong-motong apa itu? Itu kalau bagian atas. Untuk atas ya, saya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman. Mudah-mudahan sehat semua ya. Tidak ada ya sakit-sakit biasa asal normal lah itu. Kita harus sakit untuk sedikit mengurangi dosa Pak Man ya. Nah, kemarin ada komentar yang cukup bagus dari Mas siapa ini, nanti saya tampilkan komentarnya di sini ya. Nah, itu. Pak, tolong dong ini ditunjukkan antara gambar dengan yang terpasang di lapangan. Nah, jadi di video kali ini itu cukup menarik bagi saya karena masukan juga, karena saya bingung mau bikin konten apa, karena untuk beberapa permintaan belum sempat saya buatkan videonya. Nah, hari ini kebetulan ada komentar yang cukup bagus dan videonya bisa segera langsung dibikin, makanya saya buatkan hari ini. Nah, di sini saya udah bersama Pak Herman, beliau yang biasa nyetak-nyetak tulang dan yang megang gambar. Nanti kita akan lihat gambarnya di situ ya. Coba kita ambil dulu gambarnya. Nah, di sini ada namanya gambar prinsipal struktural. Ini biasanya ada yang nyebut midship section, ada yang transversal section. Nah, di sini kami sebutnya prinsipal struktural ya. Nah, ini gambarnya yaitu menunjukkan posisi sampel, ambil contoh potongan melintang kapal yaitu di web frame dan di ini kebetulan ordinary ya. Jadi nanti saya tunjukkan ada ordinary, ada web. Web itu ada floor, ada web. Nah, untuk hari ini karena proses pembangunannya masih di bagian double bottom, maka nanti saya hanya akan tunjukkan di bagian double bottom saja. Ya, nanti kita ke sana. Di sini ada apa saja nanti saya tunjukkan, di sana juga barangnya ada. Nah, sama di sini juga nanti. Oke, kemudian yang di berikutnya ada gambar namanya deck and bottom plan. Ya, deck and bottom plan itu menunjukkan konstruksi di bagian deck, inner bottom dan bottom. Di situ hanya menunjukkan tebal platnya, kemudian bottom longnya seperti apa. Nah, seperti itu. Oke ya. Oke, kemudian ada profil plan. Kalau bottom plan tadi itu pandangan dari atas, kalau profile plan itu pandangan dari samping. Jadi dari mulai lambung, kemudian sekat tengah, kemudian potongan girder, tulang girdernya ya. Nanti saya tunjukkan di bawah saja hari ini, di bagian di bawahnya inner bottom. Ada juga section at longitudinal, jadi potongan di siku-siku di longitudinal dan girder, karena girdernya di sini ada dua, ada 4 totalnya ya, di kanan 2 kiri 2, makanya kita gambarkan girdernya ini seperti itu. Kemudian yang terakhir yaitu, sebenarnya bukan yang terakhir, ini masih ada banyak gambar transbal head plan. Nah, ini adalah potongan sesuai namanya transbal head, yaitu potongan sekat melintang. Nah, nanti ada contoh, kemarin kita sudah bikin sekat berapa Pak Man? Sekat 37 kah? Nah, sekat 37 nanti kita akan cek di sana aktualnya seperti apa dan gambarnya seperti apa. Oke. Nah, saya sudah ada di atas OB Desa Jetak Goni. Nanti akan saya tunjukkan, kita akan cross check ya antara yang digambar dengan yang terpasang seperti itu. Nah, seperti yang teman-teman lihat, ini bagian di belakang itu inner bottom sudah sampai samping ya. Inner bottomnya sudah sampai samping, dan di sini inner bottomnya masih tiga lajur. Nah, ini masih 3 lajur ini. 1 2 3 3 lajur. Yang di belakang sana dia sudah full semuanya. Nah, takbutnya seperti masih sama, masih kayak kemarin, belum ada perubahan karena kita masih nunggu stern tube dari bengkel. Kita tidak punya bengkel bubut sendiri, makanya kita bubut di tempat orang lain. Oke, kita akan masuk ke dalam itu double bottom. Nanti akan saya tunjukkan apa saja yang ada di dalam double bottom itu. Nah, sekarang kita bahas deck and bottom plan. Jadi di gambar deck and bottom plan ini, untuk yang bagian deck ini nanti pada saat kapalnya sudah jadi, karena seperti yang teman-teman lihat kapalnya baru sampai inner bottom, makanya saya akan jelaskan di inner bottom ya. Ini ya, mana? Nah, inner bottom itu gambarnya yang ini, dan bottom ya. Di bagian bottom sudah ada di video saya yang lalu-lalu untuk pembangunan kapal ini. Di situ sudah saya tunjukkan floor. Jadi seperti di gambar ini ya. Ini di bottom ini ada namanya
bottom long ya di sini ya. Kelihatan ya ini ya, bottom long ya. Bottom long itu barangnya yang itu. Nah, yang di bawah itu. Nah, itu yang panjang-panjang itu. Nah, itu adalah bottom long. Kemudian di inner bottom ada namanya inner bottom long. Itu ini barangnya. Nah, ini. Nah, ini. Yang panjang-panjang ini. Itu inner bottom long. Kemudian deck plate ya, ada bottom plate. Sorry, ada bottom plate di sini. Nah, ini bottom plate itu yang saya injak ini. Yang saya injak ini. Itu bottom plate. Kemudian inner bottom plate 10 mili ya. Di sini ada inner bottom plate ya. Inner bottom plate itu yang ini, warna kuning. Ini kenapa warna kuning? Karena dia nanti untuk minyak ya. Dasar cat dasar untuk minyak itu warnanya kuning. Kalau cat dasar untuk void, kemudian fresh water apa itu dia merah seperti ini. Kemudian ada lagi girder ya. Di sini di bottom ini ada girder PL 1000. Nah, itu ini barangnya ini. Nah, ini yang tengah ini, yang plat lurus ini namanya girder ya. Girder ya, ada dua, ada di 27 dari centerline dan ada yang 54 dari centerline. Kemudian floor, ada namanya floor udah saya pernah tunjukkan itu, yang melintang-melintang yang ada lubang-lubangnya itu namanya floor. Oke, untuk yang pandangan atas, nah kemudian BB ini ada huruf B di sini itu. Nah, ini adalah bracket ini. Nah, bracket ini nanti di potongan melintang ada, di prinsipal struktural ada. Itu adalah bracket ini. Jadi tiap di antara floor ini kan floor ya. Ini kan floor. Nah, ini floor. Di antara floor itu ada dua bracket ya, 1 2 1 2 1 2. Nah, ini bracketnya masing-masing ada dua. Yang di tengah sudah ketutup dengan inner bottom, saya tidak bisa tunjukkan. Oke, kita lanjut. Kemudian di sini ada transbal headplan. Ini ada contoh sekat 37, ini sudah dibikin ya. Saya sedang berada di atas sekat nomor 37 ya. Di sini ada ordinary ya, siku 100, kemudian ada web ball head ukuran ini ya, web ball head ini. Nah, ini kelihatan enggak ya, saya gini kan ya. Nah, itu ada web ball head. Web ball head itu barangnya ini. Nah, ini nah, ini web ball head. Yang kecil-kecil itu ini, yang ukuran 100 itu, siku L100 kali 100 kali 10 itu ini. Nah, ini ordinary ya. Kemudian ini senta atau stringer, ukurannya sama dengan web ball head. Itu untuk sekat hanya itu saja ya. Untuk sekat yang lain nanti saya tunjukkan kalau sudah dipasang di atas inner bottom ini, untuk sekat-sekat yang lain. Sementara sekat ini dulu. Nah, kemudian di sini ada profile plan ya, ada profile plan. Profile plan itu menunjukkan gambar pandangan samping ya, pandangan samping. Jadi di sini ada yang saya kasih tahu tadi, side shell plan ya, kemudian center line section itu ada di paling tengah. Saya tidak bisa nunjukkan ya center line, tapi sama bentuk girder di center line, tidak ada lubang. Jadi bentuknya sama, konstruksinya sama, cuma di center line tidak ada lubang, di sini ada lubang, itu saja. Oke, kemudian ini seperti yang teman-teman lihat, saya ada di floor ya, saya ada di bawah di double bottom ini. Jadi di sini ada floor dan ada ini girder. Nah, ini di sini ada lubang ya, ada girder. Kebetulan ini girdernya yaitu girder yang 4877 mm dari center line ya, dari center line. Nah, di sini ada stiffenernya, ada penegarnya, ada juga manhole-nya dan lightning hole. Seperti yang saya sudah tunjukkan di video-video sebelumnya. Jadi yang kecil ini lightning hole, yang gede ini manhole untuk orang lewat. Nah, ini yang stiffener ini, nah yang kecil-kecil ini itu adalah ini barangnya. Dia pakai siku 100. Nah, ini kemudian ini manhole-nya, dan di kanan kiri manhole itu ada lightning hole. Nah, ini ada lubang-lubang kecil itu ya, jelas enggak? Nah, seperti itu, mungkin ini lebih jelas. Nah, itu ini adalah 23 floor 24. Nah, ini floor 23,
ini floor 24. Ini adalah contoh pandangan profile plan ya, profile plan itu isinya hanya seperti itu saja. Oke. Nah, kemudian saya ulang lagi, ini adalah bottom long, dan ini yang di atas ini adalah inner bottom long ya, inner bottom long. Nah, seperti itu. Ini adalah prinsipal struktural. Seperti yang saya bilang tadi, prinsipal struktural itu untuk gambarnya menunjukkan sampel salah satu contoh penampang melintang yang diambil di salah satu frame. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini adalah floor ya. Ini adalah floor, selebar ini adalah floor. Sorry ya, kemarin habis ngiris bawang kena pisau. Jadi ada handy plusnya. Nah, di sini ini seperti yang di ujung ini ya. Seperti yang di ujung itu. Saya akan tunjukkan ke teman-teman sebentar. Nah, seperti gambar ini ya, ini di bagian paling ujung ya, paling ujung ini itu ada lightning hole dan ada manhole, dan ada stiffener kecil menggunakan faceplate ya, FB ya, flat bar 100x10, itu barangnya itu. Nah, itu dia di ujung sana ada lightning hole, kemudian di sini ada manhole, dan di kanan kiri manhole itu ada kena bottom long dan inner bottom long, dan ada tulang kecilnya yaitu sama ini. Nah, ini tulang kecil dan kena bottom long dan inner bottom long. Kemudian yang di dalamnya ini adalah girder. Tanda ini, tanda panah ini artinya girdernya menerus ya. Tanda panah ini artinya girdernya yang menerus, dan ini menerus, floornya yang berhenti di sini. Nah, itu tanda panah itu seperti itu. Jadi banyak ada tanda-tanda panah di atas deck ini juga nanti, artinya dia girdernya yang menang ya. Untuk yang webnya deck beamnya yang ngalah, untuk yang di bagian deck nanti. Nah, ini di sini juga gitu. Jadi antara girder, ini girder yang paling kanan dan girder yang kanan 1, ini kanan 2. Ini adalah girder kanan 1 dan itu adalah girder kanan 2, sama. Dia di antara manhole ada lightning hole. Nah, kemudian di sini juga gitu. Antara girder 2 dan girder 1 itu ada 3 buah faceplate dan 2 buah lubang. Nah, ini. Jadi ada 1 lightning hole dan manhole, dan ada 3 buah ini namanya stiffener menggunakan flat bar 100x10 mili seperti itu. Nah, ini hasil potongan menggunakan plasma ya, teman-teman bisa lihat. Dia tidak bisa lurus, ini nanti saya minta digerinda supaya tidak tajam, karena ini tajam. Nanti Pak kalau orang lewat itu bahaya, karena ini untuk akses orang maintenance di tahun-tahun berikutnya. Ketika ada replating atau ada kebocoran, itu orang akan masuk ke dalam double bottom ini dan pasti akan melewati manhole ini. Semua potongannya miring-miring, tidak ada yang lurus ya. Saya tidak tahu kendalanya apa, saya belum nanya secara detail, cuma ini miring. Nah, jadi kelihatannya lebih tebal ya, dia miring, dan ini tajam-tajam ini, di miring-miring ini tajam. Nanti saya minta digerinda ini. Oke, ini adalah contoh. Nah, ini ada ordinary frame, ada ordinary, di sini ada bracket, ada siku 100 dan bracket adalah ini barangnya ya. Ini adalah bracketnya. Nah, ini bracketnya, dan ini siku 100-nya ada 2. Ini juga sama seperti itu. Nah, dia ada 2 ya, ada bracket. Kemudian yang di samping nanti saya tunjukkan yang di samping. Nah, itu yang panjang-panjang di atas inner bottom itu, di atas inner bottom ya, di bawah di atas yang bagian atas ya, itu namanya inner bottom long, dan yang di bawah itu namanya bottom long. Bedanya cuma posisi saja. Jadi nama dia sama, longitudinal ya, longitudinal. Kalau di deck namanya deck longitudinal, kalau di bottom namanya bottom longitudinal, kalau di inner bottom namanya inner bottom longitudinal. Kalau berada di samping ya, sekat lambung, itu namanya side longitudinal. Kalau berada di center, di tengah, di center line sekat atau sekat memanjang, itu namanya long ball head longitudinal. Jadi dia memang longitudinal, tergantung tempatnya. Tempatnya di mana, yaitu disebutnya di awal posisi tempat longitudinal itu. Nah, ini
Ini juga bracket-bracket yang saya tunjukkan tadi ada di sini, nampak ya. Oke, kemudian di samping itu juga sudah saya tunjukkan tadi fungsinya apa, sering saya tunjukkan juga, sering saya kasih tahu fungsinya apa, dan itu detailnya seperti itu. Oke, kita kembali ke prinsipal struktural lagi. Saya mau tunjukkan ini ya, ini. Jadi saya pakai jari tengah jadinya. Kalau pakai ini ndak enak, nanti dikira pamer apa? Pamer cincin. Kalau jari tengah ndak cocok, kalau ini ndak bagus. Gimana? Saya ndak bisa megang kamera pakai tangan kiri. Oh, bisa. Nah, coba. Nah, ini. Saya mau tunjukkan ini ya. Ini adalah fungsinya untuk nahan ini beton supaya tidak terjadi melengkung-melengkung. Ada videonya, sudah pernah saya tunjukkan. Kalau tidak ada bracket ini, itu dia betonnya itu nanti saya tunjukkan lah. Kalau betonnya udah terpasang, dia melengkung-melengkung. Nah, saya ingin tunjukkan ini masih di gambar prinsipal struktural. Jadi ini adalah ordinary frame, yang mana ordinary frame itu adalah posisinya ada di antara web frame. Nah, jadi ini ada 2 buah web frame ya. Ini floor 1, ini floor, dan ini floor juga ya. Oke ya, saya ulang lagi. Ini adalah floor 1 dan ini adalah floor 2. Nah, di antara floor 1 dan floor 2 itu ada, saya sebutnya ordinary frame. Orang lain nggak tahu nyebutnya apa. Nah, ini sebenarnya utuh ya. Ini sebenarnya utuh, plat utuh, karena kemarin diputuskan atau dibicarakan kalau pakai plat utuh itu akan sangat banyak makan plat karena motongnya bentuknya seperti ini. Makanya kita modifikasi. Nah, kita pakai plat sisa-sisa, Jadi ini bracket di sini ya, seperti ini. Kemudian ada satu keping plat lagi itu, kemudian disambung dengan plat ini. Ini yang kalah ini ya, nanti ini dipotong. Ini nanti di scallop. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah pengganti siku. Pengganti siku, dia untuk di posisi ini tidak apa-apa kita ganti faceplate ya. Kita ganti faceplate. Dia gambarnya ada di sini. Faceplate tadi itu ada di sini. Nah, ini yang kecil itu. Nah, kecil itu ya. Harusnya dia kan utuh begini. Utuh. Nah, kalau utuh begini ini akan sangat banyak membuang plat di cutting plane. Makanya kita putuskan kemarin kita pakai putus-putus seperti itu. Oke, seperti ini ya. Sip. Oke, itu saja video kali ini, dan terima kasih untuk Mas siapa tadi lupa namanya, sudah komen dengan sangat bagus, memberikan saran, dan sudah saya tunjukkan juga, sudah saya buatkan videonya hari ini untuk permintaan dari komentar sampean. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat atau paling tidak menghibur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.